Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku tercinta, kita semua hadir di sini, bukan kebetulan. Allah yang mempertemukan kita dalam perjalanan hati menuju cahayanya. Pernahkah engkau merasa ada yang kosong di dalam dirimu, meski semua yang kau cari di dunia sudah kau miliki? Itu adalah panggilan dari jiwa, tanda bahwa hatimu sedang rindu kepada Allah. Mari, dalam perjalanan kali ini, kita renungkan bersama apa arti makrifat yang sesungguhnya. Pengenalan hati kepada Sang Pencipta yang mampu membawa kita tenang di tengah badai, lapang dalam kesempitan, dan bersyukur dalam segala keadaan. Sebelum kita mulai lebih dalam, aku ingin mengajakmu untuk berinteraksi. Tulis di kolom komentar, apa doa terdalam yang saat ini paling sering kau bisikan kepada Allah? Karena mungkin melalui doa-doa kita yang bertemu di sini, Allah akan menurunkan rahmat yang lebih luas bagi kita semua. Bab 1. Pintu awal makrifat. Saudaraku, setiap manusia lahir membawa tanda-tanda kebesaran Allah dalam dirinya. Namun seringkali kita terlalu sibuk menatap dunia hingga lupa menoleh ke dalam hati sendiri. Kita berjalan dengan langkah cepat, mengejar mimpi yang fana, tapi jarang berhenti sejenak untuk bertanya, siapa yang memberi nafas ini? Siapa yang menjaga denyut jantung ini? Siapa yang membuat matahari terbit setiap pagi tanpa pernah terlambat? Pertanyaan sederhana itu adalah pintu pertama menuju makrifat. Sebab makrifat tidak dimulai dari banyaknya ilmu yang kita kumpulkan, melainkan dari kesadaran bahwa hidup ini sepenuhnya bergantung pada Allah. Ketika hati mulai sadar, maka kita akan melihat betapa rapuhnya diri ini. Kita tidak mampu menahan sakit sekecil apapun tanpa pertolongannya. Kita tidak bisa memastikan hari esok kecuali dengan izinnya. Dan pada saat itulah kita merasakan kelembutan Allah yang selalu meliputi. Makrifat lahir bukan dari kebanggaan, melainkan dari kerendahan hati yang rela mengakui. Tanpa Allah kita bukanlah siapa-siapa. Rasa rendah itu bukan melemahkan, justru membuat jiwa kuat, sebab kita bersandar pada zat yang tidak pernah letih menjaga. Awal makrifat adalah ketika kita berhenti menganggap hidup ini sekadar kebetulan. Tidak ada pertemuan yang sia-sia, tidak ada musibah yang hampa makna, tidak ada kebahagiaan yang datang tanpa pesan. Semua adalah cara Allah berbicara dengan hambanya. Alam semesta adalah kitab yang terbuka. Setiap detik kehidupan adalah ayat-ayat tanpa huruf yang bisa kita baca dengan mata hati. Barang siapa yang mampu menangkap pesan ini, ia sedang berjalan di jalan makrifat. Dan saudaraku, hati yang mulai mengenal Allah akan merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata. Dunia bisa saja gemuruh, tapi di dalam dada terasa hening. Orang bisa saja menyakiti, tapi jiwa tidak lagi mudah goyah. Sebab dalam makrifat, kita tidak lagi mengukur hidup dengan ukuran manusia, melainkan dengan pandangan Allah yang maha luas. Kita belajar untuk ridha pada apa yang Allah tetapkan, karena kita tahu, di balik segala sesuatu selalu ada kasih sayangnya yang tersembunyi. Maka inilah kunci pintu awal makrifat, menyerahkan diri dengan ikhlas pada Allah, melihat bahwa tidak ada satu pun yang terjadi tanpa izinnya. Dari sinilah perjalanan hati bermula. Dari sinilah nur yang halus menyala, dan barang siapa yang mau melangkah dengan kerendahan dan cinta, ia akan dibimbing Allah menuju hadiratnya. Bab 2. Menyadari keterbatasan diri. Saudaraku, salah satu hijab terbesar yang menghalangi hati dari makrifat adalah rasa sombong yang halus, yang seringkali tidak disadari oleh manusia. Kita merasa seakan-akan mampu mengendalikan hidup, mengatur masa depan, dan memastikan kebahagiaan dengan usaha kita sendiri. Padahal sekaya apapun manusia, setinggi apapun jabatan yang dimiliki, secerdas apapun akal yang dikejar, semuanya tetap terbatas. Keterbatasan ini tidaklah hina, justru ia adalah tanda bahwa kita adalah hamba, bukan pemilik kehidupan. Akal manusia, meski luas, hanya bisa menjangkau sedikit dari rahasia semesta. Bahkan ketika kita berusaha memahami satu hal, akan muncul ribuan misteri lain yang tidak terjawab. Begitu pula dengan harta. Kita boleh mengumpulkannya bertahun-tahun, tetapi cukup satu sakit, satu bencana, maka semuanya bisa hilang tanpa sisa. Keterbatasan ini adalah panggilan Allah agar manusia tidak terperangkap dalam ilusi bahwa dirinya berkuasa.
Orang yang menempuh jalan makrifat tidak akan pernah berhenti pada kesombongan. Ia tahu keangkuhan hanya akan membuatnya jauh dari cahaya. Maka ia belajar untuk menundukkan kepala di hadapan Allah, menyerahkan segala urusan pada Sang Maha Mengetahui. Dan justru dari kerendahan itu, Allah bukakan keluasan hati yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Sebab hati yang rendah dan pasrah akan lebih mudah menerima cahaya makrifat. Bayangkan seseorang yang berjalan di malam gelap dengan lentera kecil. Selama ia merasa cukup dengan lentera itu, ia tidak akan meminta cahaya yang lebih besar. Namun saat ia sadar bahwa cahaya kecilnya rapuh, mudah padam, barulah ia mengangkat tangan memohon cahaya yang lebih terang. Begitu pula dengan kita, ketika menyadari keterbatasan diri, barulah kita merendah di hadapan Allah, dan dari situlah nur ma'rifat akan Allah anugerahkan. Saudaraku, pengakuan atas kelemahan bukanlah tanda kekalahan, melainkan tanda awal kemenangan. Karena hanya orang yang mau mengakui ketidakberdayaannya yang benar-benar bisa merasakan kekuatan Allah. Dan hanya hati yang tunduk yang akan dibimbing menuju kedekatan sejati. Maka mari kita belajar menanggalkan kebanggaan palsu agar hati kita lapang menerima keagungannya. Inilah salah satu langkah penting di jalan makrifat. Menyadari keterbatasan diri agar kita benar-benar bisa berserah dan dekat kepada Allah. Bab 3. Cahaya yang menyapa jiwa. Saudaraku, makrifat bukan sekadar pengetahuan yang dikumpulkan dari kitab-kitab, melainkan cahaya yang Allah nyalakan di dalam jiwa. Cahaya ini tidak bisa dipaksakan, tidak bisa dibeli, dan tidak bisa diwariskan. Ia adalah karunia yang Allah berikan kepada hati yang tulus mencarinya. Ketika cahaya itu menyapa, hati yang sebelumnya gelap dan resah akan tiba-tiba merasakan kelembutan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ada ketenangan yang tidak bergantung pada situasi, ada kedamaian yang tidak bisa diguncang oleh dunia. Saat cahaya makrifat mulai hadir, kita akan merasakan perubahan dalam cara memandang kehidupan. Apa yang dulu dianggap besar, terasa kecil. Apa yang dulu mengejutkan, kini terasa biasa. Karena jiwa mulai melihat segalanya dengan pandangan Allah, bukan hanya dengan mata manusia. Nikmat dunia yang sementara tidak lagi terlalu menawan, dan ujian hidup yang berat tidak lagi terlalu menakutkan. Semuanya menjadi tanda, menjadi ayat yang menunjukkan betapa Allah selalu hadir bersama kita. Cahaya ini membuat seseorang merasa diawasi oleh Allah di setiap langkahnya. Bukan dalam arti menakutkan, melainkan dalam arti penuh kasih. Ia merasa ditemani dalam sepi, dikuatkan dalam lemah, dan dihibur dalam duka. Inilah rasa muraqabah, kesadaran bahwa Allah selalu bersama hambanya. Kesadaran ini membuat hati lebih halus, jiwa lebih peka, dan pikiran lebih jernih. Tidak lagi mudah gelisah, karena ia tahu setiap detik hidup ada dalam genggaman Allah. Saudaraku, ketika cahaya makrifat menyapa jiwa, kita mulai belajar mencintai dengan cara yang berbeda. Kita mencintai bukan karena ingin memiliki, tapi karena melihat ciptaan Allah pantas dihargai. Kita menolong bukan untuk dipuji, tapi karena sadar bahwa semua amal akan kembali kepadanya. Bahkan kita bisa memaafkan lebih mudah, karena hati tahu tidak ada satu pun kejadian yang luput dari kehendak Allah. Cahaya ini mengubah luka menjadi pelajaran, dan kegagalan menjadi jalan untuk pulang. Maka, jangan takut jika hidup terasa gelap atau jiwa terasa hampa. Itu hanyalah tanda bahwa kita sedang dipanggil untuk mencari cahaya yang lebih sejati. Mintalah dengan rendah hati, bersujudlah dengan penuh doa, dan biarkan Allah yang menyalakan cahaya makrifat di dalam dada. Karena ketika cahaya itu menyapa jiwa, kita tidak lagi berjalan sendiri. Kita sedang dipandu olehnya menuju ke hadiratnya. Bab 4. Zikir sebagai jalan makrifat. Saudaraku, zikir bukan sekadar lafaz yang keluar dari bibir, bukan pula sekadar hitungan pada tasbih. Zikir sejati adalah kesadaran hati yang senantiasa hadir bersama Allah. Lidah boleh lelah menyebut, tetapi hati yang benar-benar berzikir tidak akan pernah terputus dari ingatan kepadanya. Inilah rahasia besar yang sering terlewat. Zikir yang hidup di dalam batin jauh lebih kuat daripada zikir yang hanya sekadar bunyi di bibir. Ketika hati tenggelam dalam zikir, dunia yang bising tidak lagi menguasai jiwa. Kita bisa berjalan di tengah keramaian,
tetapi hati tetap hening bersama Allah. Kita bisa menghadapi urusan dunia yang berat, tetapi jiwa tetap merasa ringan karena ada sandaran yang tidak pernah goyah. Zikir membuat jiwa kita selalu kembali ke pusatnya, kepada Allah yang menjadi asal dan tujuan segalanya. Inilah jalan makrifat yang halus, sebab dengan zikir hati mulai terbiasa melihat Allah dalam setiap keadaan. Zikir bukan hanya mengingat lafaz, tetapi juga menghadirkan makna. Ketika menyebut la ilaha illallah, hati seakan berjanji kembali bahwa tidak ada satu pun yang pantas dijadikan sandaran kecuali Allah. Ketika menyebut subhanallah, jiwa bergetar menyadari betapa sucinya Allah dari segala kekurangan dan betapa kecilnya manusia di hadapannya. Dan ketika menyebut alhamdulillah, hati dipenuhi rasa syukur bahkan atas hal-hal yang dahulu sering terabaikan. Inilah zikir yang bukan sekadar bacaan, melainkan kesadaran yang menyatu dalam kehidupan. Orang yang hatinya hidup dengan zikir akan lebih peka melihat tanda-tanda Allah. Ia bisa melihat kasih sayang Allah bahkan dalam musibah dan melihat pelajaran berharga bahkan dalam kehilangan. Sebab zikir membuat hati jernih, menyingkirkan debu kesombongan dan menyalakan cahaya makrifat. Semakin dalam zikir itu meresap, semakin dekat jiwa merasakan kehadiran Allah hingga akhirnya ia tidak lagi mampu berpaling darinya. Saudaraku, jika engkau ingin berjalan di jalan makrifat, maka perbanyaklah zikir, bukan hanya dengan lidah, tetapi dengan kesadaran yang menyelimuti seluruh jiwa. Biarkan nama Allah hidup di dalam detak jantungmu, dalam setiap tarikan nafasmu, dalam setiap langkah kakimu. Maka engkau akan merasakan betapa zikir adalah jalan halus yang membawa hati semakin dekat ke hadirat Allah dan semakin jauh dari segala gelap yang menipu. Bab 5. Makrifat dan kasih sayang. Saudaraku, semakin dalam seseorang mengenal Allah melalui makrifat, semakin lembut pula hatinya kepada sesama makhluk. Sebab ia menyadari bahwa setiap jiwa yang ditemuinya adalah ciptaan Allah yang sama-sama sedang menempuh perjalanan menujunya. Makrifat menumbuhkan rasa kasih sayang yang tulus, karena hati yang terang tidak akan tega melihat orang lain terjatuh dalam kesusahan tanpa mencoba mengulurkan tangan. Inilah salah satu tanda nyata makrifat, akhlak yang penuh kelembutan. Orang yang telah disentuh cahaya makrifat tidak lagi melihat dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Ia sadar segala kelebihan hanyalah titipan dan setiap kekurangan yang ia lihat pada sesama bukan untuk dihina, melainkan untuk dijadikan cermin agar ia lebih bersyukur. Maka sikapnya berubah. Dari hati yang dulu mudah menghakimi, kini menjadi hati yang gemar memaafkan. Dari jiwa yang dulu keras, kini menjadi jiwa yang lembut, penuh belas kasih. Kasih sayang yang lahir dari makrifat juga bukan kasih sayang yang terbatas pada manusia. Ia meluas pada alam, pada hewan, bahkan pada hal-hal kecil yang sering dilupakan. Orang yang hatinya mengenal Allah akan berhati-hati pada setiap langkah, karena ia tahu bumi ini adalah amanah. Ia tidak akan merusak, tidak akan menyakiti, karena di dalam pandangannya, segala sesuatu diciptakan Allah dengan hikmah. Betapa indahnya hidup bila dipenuhi dengan kasih sayang seperti ini. Dan kasih sayang itu tidak hanya memberi ketenangan pada orang lain, tetapi juga kembali kepada dirinya sendiri. Hati yang penuh kasih akan selalu damai, tidak mudah terbakar oleh amarah, tidak mudah tersulut oleh kebencian. Ia merasa ringan menjalani hidup, karena tidak lagi menanggung beban dendam atau iri. Dari sini kita belajar bahwa kasih sayang bukan sekadar sikap sosial, tetapi juga jalan spiritual yang menuntun hati semakin dekat kepada Allah. Saudaraku, makrifat tanpa kasih sayang hanyalah pengetahuan kering yang tidak berbuah. Namun makrifat yang sejati selalu menumbuhkan cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul-Nya, cinta kepada sesama hamba, dan cinta kepada seluruh ciptaannya. Maka barang siapa ingin hatinya benar-benar sampai kepada Allah, rawatlah kasih sayang di dalam diri, karena kasih sayang adalah jejak yang ditinggalkan cahaya makrifat dalam perjalanan menuju hadiratnya. Bab 6. Menyaksikan kehadiran Allah dalam segala sesuatu. Saudaraku, salah satu rahasia terbesar dalam perjalanan makrifat adalah ketika hati mulai mampu menyaksikan bahwa Allah selalu hadir dalam setiap sesuatu.
Tidak ada daun yang jatuh kecuali dengan izinnya, tidak ada angin yang berhembus tanpa perintahnya, bahkan tidak ada desah nafas yang keluar dan masuk kecuali atas kuasanya. Kesadaran ini membuat mata hati terbuka, hingga apapun yang dilihat bukan lagi sekadar benda dan peristiwa, melainkan tanda-tanda kebesaran Allah yang terbentang di sekeliling kita. Bagi orang yang telah merasakan cahaya makrifat, setiap peristiwa hidup adalah ayat yang berbicara. Sebuah senyuman dari orang asing bisa menjadi pesan Allah tentang indahnya berbagi. Sebuah kehilangan bisa menjadi teguran halus agar hati tidak terlalu terpaut pada dunia. Bahkan sebuah kesendirian bisa menjadi ruang suci untuk kembali berdialog dengan Allah tanpa gangguan. Inilah yang disebut musyahadah, menyaksikan Allah dalam setiap hal, bukan dengan mata kepala, melainkan dengan mata jiwa. Ketika hati mampu menyaksikan Allah dalam segala sesuatu, maka dunia tidak lagi terasa kosong. Alam semesta yang luas bukan lagi menakutkan, justru menjadi sahabat yang terus mengingatkan akan kehadiran Sang Pencipta. Bintang-bintang di langit, ombak yang bergulung di lautan, dedaunan yang bergoyang oleh angin, semua menjadi zikir tanpa suara, semua menjadi saksi betapa Allah selalu bersama kita. Maka jiwa yang tadinya merasa hampa kini penuh, karena ia tahu dirinya tidak pernah sendiri. Saudaraku, musyahadah bukan berarti melihat Allah dengan mata, tetapi merasakan kehadirannya dalam setiap keadaan. Ia seperti rasa kehangatan matahari yang kita nikmati, meski kita tidak mampu menatap cahayanya terlalu lama. Kehadiran Allah lebih dekat dari urat leher kita, lebih halus daripada bisikan hati kita, dan lebih nyata daripada apapun yang kita anggap nyata. Orang yang menyadari hal ini akan hidup dengan penuh rasa syukur, penuh ketenangan, dan penuh kesadaran. Maka bila engkau ingin hatimu benar-benar sampai kepada Allah, belajarlah untuk menyaksikannya dalam segala sesuatu. Jangan hanya menatap peristiwa di permukaan, tetapi lihatlah cahaya kasih sayangnya yang tersembunyi di baliknya. Dengan begitu, engkau akan merasakan bahwa hidup ini adalah perjalanan indah, di mana setiap langkah, setiap kejadian, dan setiap pertemuan hanyalah cara Allah untuk menuntun kita pulang ke hadiratnya. Bab 7, Ma'rifat dan Ujian Kehidupan. Saudaraku, jalan ma'rifat tidak selalu dipenuhi bunga dan cahaya yang menenangkan. Ada saatnya ia diwarnai ujian yang berat, ada waktunya ia dipenuhi kesedihan yang dalam, dan ada masanya ia terasa sunyi tanpa arah. Namun justru di sanalah Allah sedang menguji seberapa jauh hati kita tetap setia. Ujian bukanlah tanda kebencian, melainkan tanda kasih sayang Allah agar kita semakin dekat kepadanya. Orang yang memahami dengan mata ma'rifat akan melihat ujian sebagai undangan. Undangan untuk bersandar hanya padanya. Ketika kehilangan menimpa, hati yang mengenal Allah tidak akan berteriak dalam putus asa. Ia akan menunduk dengan sabar karena tahu bahwa apa yang diambil hanyalah titipan. Ketika sakit datang, ia tidak menuduh Allah tidak adil, melainkan melihatnya sebagai jalan penyucian diri. Dan ketika hidup terasa sempit, ia tidak menyesali nasib, tetapi berserah sambil berkata, "Cukuplah Allah bagiku." Inilah sikap yang lahir dari ma'rifat, yaitu keyakinan bahwa setiap ujian adalah jembatan menuju rahmat yang lebih luas. Saudaraku, ujian dalam hidup seringkali menjadi cermin sejati. Ia memperlihatkan siapa kita sebenarnya. Apakah kita benar-benar beriman atau hanya mengaku beriman ketika keadaan mudah? Ujian membuka tabir hati. Orang yang hatinya dekat dengan Allah akan tetap tenang dalam badai, sementara yang jauh akan goyah meski anginnya hanya sepoi-sepoi. Dari sini kita belajar bahwa ma'rifat bukan sekadar pengetahuan, tetapi kekuatan yang membuat hati tetap kokoh di tengah guncangan. Dan ingatlah, setiap luka yang kita alami bukan tanpa maksud. Allah tidak pernah membiarkan air mata seorang hamba jatuh sia-sia. Setiap kesedihan adalah obat yang menyembuhkan keangkuhan. Setiap kegagalan adalah jalan untuk menemukan kerendahan hati. Setiap musibah adalah panggilan agar kita kembali mendekat. Bila kita mampu melihat dari sisi ini, maka ujian tidak lagi menakutkan, melainkan menjadi tanda cinta Allah yang membimbing kita agar tidak tersesat. Maka saudaraku, janganlah engkau merasa Allah jauh hanya karena hidupmu diuji. Justru pada saat engkau merasa paling lemah,
disitulah Allah paling dekat. Bersabarlah, ridhalah, dan teruslah berjalan dengan keyakinan. Karena ujian hanyalah jalan yang menguatkan jiwa, hingga akhirnya kita benar-benar layak untuk sampai kepadanya. Dan barang siapa mampu melalui ujian dengan sabar dan ridha, maka ia akan merasakan manisnya ma'rifat yang sejati, manisnya kedekatan dengan Allah yang tidak tertandingi. Bab 8. Rahasia ikhlas dalam ma'rifat. Saudaraku, ikhlas adalah rahasia paling dalam perjalanan ma'rifat. Ia adalah bunga yang tumbuh dari hati yang telah mengenal Allah, dan ia tidak akan lahir dari jiwa yang masih terikat pada pujian manusia. Orang yang ikhlas tidak lagi mengukur amalnya dengan pandangan dunia. Ia tidak peduli dilihat atau tidak, dipuji atau dicaci, sebab tujuan hidupnya hanya satu, Allah semata. Inilah rahasia besar yang membuat amal kecil bernilai besar. Karena yang menimbangnya bukan manusia, melainkan Allah yang maha mengetahui isi hati. Ikhlas bukan sekadar niat di awal, tetapi kesetiaan hati di sepanjang perjalanan. Ada orang yang beramal besar, namun hatinya masih mengharap imbalan dunia, maka amal itu menjadi ringan. Ada pula yang beramal sederhana, bahkan mungkin hanya menolong seseorang dengan senyuman, tetapi karena dilakukan dengan tulus, amal itu melangit sampai ke sisi Allah. Inilah bedanya amal biasa dengan amal yang dibasuh ma'rifat. Ia tidak lagi bergantung pada pandangan orang lain, melainkan semata-mata pada ridha Allah. Saudaraku, orang yang ikhlas hidupnya lebih ringan. Ia tidak sibuk menghitung-hitung balasan, tidak resah jika tidak ada yang berterima kasih, tidak kecewa bila amalnya tidak dihargai. Sebab dalam hatinya ada keyakinan kuat bahwa Allah tidak pernah lalai melihat, dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan sekecil apapun. Dari sini lahirlah kebebasan jiwa, karena ia tidak lagi terikat oleh belenggu manusia. Inilah salah satu buah ma'rifat yang paling indah, hati yang bebas karena hanya bergantung pada Allah. Ikhlas juga membuat ibadah terasa manis. Salat tidak lagi sekadar kewajiban, tetapi perjumpaan. Zikir tidak lagi sekadar pengulangan lafaz, tetapi bisikan cinta. Sedekah tidak lagi sekadar pengeluaran harta, tetapi rasa syukur yang tumpah. Semua amal yang dilakukan dengan ikhlas akan menghidupkan hati dan semakin menguatkan hubungan kita dengan Allah. Inilah jalan yang menuntun jiwa menuju kedekatan sejati, kedekatan yang tidak tergoyahkan oleh dunia. Maka saudaraku, bila engkau ingin sampai kepada Allah melalui ma'rifat, peliharalah ikhlas dalam setiap langkahmu. Latihlah hatimu untuk selalu mengingat bahwa amal apapun, sekecil apapun, hanya bernilai jika dipersembahkan kepadanya. Jangan biarkan dunia menodai niatmu, jangan biarkan ego mencuri cahaya amalmu. Karena ikhlas adalah rahasia para wali, rahasia yang membuat mereka ringan menapaki jalan ma'rifat, hingga akhirnya sampai ke hadirat Allah dengan jiwa yang tenang. Bab 9. Buah ma'rifat, tenang, ridha, dan syukur. Saudaraku, ketika hati sudah disentuh cahaya ma'rifat, maka ia akan berbuah dengan indah. Buah yang pertama adalah ketenangan. Orang yang hatinya sudah mengenal Allah, tidak lagi mudah goyah oleh gemuruh dunia. Apapun yang datang, ia menerimanya dengan dada lapang. Ia tahu bahwa semua berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Ketenangan ini bukan dibuat-buat, melainkan hadir alami karena hati telah percaya sepenuhnya kepada takdirnya. Inilah ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa diberikan oleh manusia, melainkan hanya datang dari Allah yang menenangkan hati hambanya. Buah yang kedua adalah ridha. Ridha adalah tingkat yang lebih dalam dari sekadar sabar. Bila sabar adalah menahan diri dari keluh kesah, maka ridha adalah menerima takdir dengan lapang hati, bahkan dengan senyum. Orang yang ridha tidak lagi mempertanyakan mengapa sesuatu terjadi, karena ia melihat tangan Allah di balik semua peristiwa. Ia menerima pahit dan manis dengan keyakinan yang sama, bahwa keduanya adalah jalan yang menuntunnya lebih dekat kepadanya. Ridha membuat hidup terasa ringan, karena jiwa tidak lagi memberontak melawan kehendak Allah. Buah yang ketiga adalah syukur. Hati yang mengenal Allah selalu menemukan alasan untuk bersyukur, meski dalam keadaan sulit sekalipun. Ia melihat nikmat bukan hanya pada kelapangan, tetapi juga pada kesempitan, karena keduanya sama-sama membawanya kepada Allah. Syukur dalam ma'rifat bukan hanya di lisan, melainkan getaran jiwa yang menyadari betapa besarnya
kasih sayang Allah dalam setiap detik kehidupan. Dari syukur lahirlah kegembiraan batin yang tidak bisa dipadamkan oleh keadaan luar. Saudaraku, inilah 3 buah utama dari makrifat: tenang, ridha, dan syukur. Bila 3 hal ini sudah hadir dalam jiwa, maka tidak ada lagi yang bisa membuat hati goncang. Dunia bisa berubah, manusia bisa mengecewakan, keadaan bisa silih berganti, namun hati tetap teguh karena ia telah menemukan sandaran yang sejati. Inilah tanda seorang hamba sudah masuk dalam kedewasaan spiritual, di mana hidupnya tidak lagi ditentukan oleh apa yang ia punya, melainkan oleh siapa yang ia kenal, Allah, Tuhannya. Dan ketahuilah, buah makrifat ini adalah bekal terindah dalam perjalanan hidup. Ia membuat kita mampu menjalani dunia dengan tenang, menerima takdir dengan ridha, dan memandang setiap nikmat dengan syukur. Dengan buah ini, seorang hamba akan berjalan ringan menuju akhirat, karena hatinya sudah dipenuhi cahaya. Maka saudaraku, mintalah kepada Allah agar makrifat dalam dirimu berbuah manis, agar setiap langkahmu menjadi langkah yang menenangkan jiwa, meridai takdir, dan memancarkan syukur yang tak pernah habis. Bab 10, sampai ke hadirat Allah dengan jiwa yang tenang. Saudaraku, perjalanan makrifat bukanlah perjalanan yang singkat. Ia adalah jalan panjang yang penuh ujian, penuh pembelajaran, dan penuh rahasia. Namun pada akhirnya, setiap langkah yang kita tempuh memiliki satu tujuan: sampai kepada hadirat Allah dengan jiwa yang tenang. Inilah tujuan tertinggi dari seluruh ibadah, zikir, doa, dan renungan. Bukan sekadar agar hidup kita lebih baik di dunia, melainkan agar ruh kita kembali kepada Allah dengan keadaan yang mulia. Jiwa yang telah ditempa makrifat akan memahami bahwa segala sesuatu hanyalah jalan, dan Allah adalah tujuan akhir yang tidak tergantikan. Ketika seseorang sudah mencapai maqam ini, ia tidak lagi melihat dunia dengan pandangan yang sama seperti sebelumnya. Dunia tidak lagi menjeratnya dengan gemerlap dan tipu daya, sebab hatinya sudah bebas dari keterikatan. Ia memandang dunia hanya sebagai tempat singgah, dan akhirat sebagai rumah sejati. Hati yang demikian tidak mudah resah, tidak mudah putus asa, dan tidak mudah tergoda. Ia sudah mengenal siapa Tuhannya, dan dengan pengenalan itu, seluruh kehidupannya menjadi ibadah yang mengalir dengan ketulusan. Saudaraku, jiwa yang tenang adalah jiwa yang ketika menghadapi kematian tidak gentar, karena ia tahu bahwa yang menjemputnya adalah kekasih yang selama ini dirindukan. Ia tidak takut meninggalkan dunia, sebab dunia hanyalah persinggahan. Ia tidak takut menghadapi hisab, sebab ia tahu Allah Maha Pengampun bagi hamba-hamba yang tulus. Jiwa ini akan mendengar panggilan indah dari Allah, sebagaimana firman-Nya. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridai. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Inilah puncak dari makrifat, yaitu pulang dengan bahagia kepada Allah. Maka saudaraku, janganlah engkau menunda untuk memulai perjalanan makrifatmu. Jangan menunggu tua untuk mengenal Allah, karena maut tidak menunggu. Mulailah dari hatimu, dengan zikir, dengan salat, dengan syukur, dengan ikhlas, dengan ridha. Latihlah jiwamu agar tidak bergantung pada dunia, tetapi hanya bergantung pada Allah. Karena hanya dengan itu engkau akan menemukan ketenangan sejati, ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh apapun selain Dia. Dan akhirnya, ingatlah selalu bahwa makrifat bukanlah sekadar pengetahuan, melainkan perjalanan hati menuju Allah. Perjalanan yang penuh kesadaran, penuh cinta, penuh kerendahan hati. Barang siapa berjalan dengan sungguh-sungguh, Allah akan membimbingnya. Barang siapa mengetuk dengan tulus, Allah akan membukakan pintunya. Dan barang siapa bersabar dalam langkahnya, Allah akan menuntunnya sampai ke hadiratnya. Semoga kita semua termasuk dalam golongan jiwa yang tenang, yang kembali kepada Allah dengan ridha dan diridhai. Saudaraku, perjalanan makrifat adalah perjalanan hati yang tidak pernah selesai, hingga akhirnya kita pulang kepada Allah dengan jiwa yang tenang. Semoga apa yang kita renungkan bersama hari ini menjadi cahaya kecil yang menuntunmu untuk lebih dekat kepadanya. Aku berdoa untukmu, semoga hatimu selalu dijaga dalam cahaya Allah. Langkahmu dipenuhi keberkahan, rezekimu diluaskan, dan hidupmu ditenangkan dengan ridha-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.